Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Teman-teman, selamat jumpa. Untuk kali ini kita ada kegiatan menarik, yaitu adalah ngobrol bareng. Tentunya kali ini bersama Ustadz Eko Asmanto selaku Ketua Yayasan Bait Al-Fat. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Sehat Allah. Mas Miftah? Alhamdulillah. Insyaallah. Baik Ustadz, mohon izin hari ini kita harus diskusi seperti Ustadz. Insyaallah. Dan alhamdulillah dari berbagai fenomena yang ada dan juga hari ini kita memang dalam rangka untuk dakwah besar Bait Al-Fat. Dan kajian-kajian yang sudah kita laksanakan, ada tema penting Ustadz yang perlu kita diskusikan pada hari ini, yaitu tentang kemuliaan anak yatim Insyaallah. dan juga pemberdayaannya sesuai dengan syariat atau bahkan ketentuan-ketentuan dalam Islam Ustadz. Betul. Nah, maka dari itu ini nanti sebenarnya Ustadz, kalau kita melihat kacamata kemuliaan anak yatim, mungkin sebenarnya bagaimana cara kita itu untuk memuliakan anak yatim? Ketika kita berbicara tentang anak yatim ya, tentunya ini bagian dari kepekaan sosial kita, kepedulian kita untuk mengisi apa yang sebenarnya itu menjadi bagian daripada makhluk yang Allah ciptakan untuk kita semua. Jadi kalau Allah itu menciptakan siapapun di alam semesta ini, maka tentunya tidak ada yang tidak mulia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim ya. Sungguh kami telah menciptakan manusia itu dalam bentuk yang ahsan, yang paling baik. Dan kesempurnaan itu tentunya tidak luput dari sebuah kemuliaan. Namun qadarullah dalam perjalanan, ada anak-anak yang mungkin dalam perjalanan hidup ini mereka ditinggal kedua orang tuanya. Ada yang mungkin dalam perjalanan hidup itu mereka korban dari kehidupan keluarganya. Ya ini qadarullah yang Allah yang perjalankan, tapi tidak menutup kemungkinan kita diminta untuk punya kepekaan untuk melihat ada kemuliaan di situ. Karena Allah menciptakan makhluknya Allah yang paling mulia ini dengan kesempurnaan, maka sepatutnya lah kesempurnaan itu akan teriringkan dengan kemuliaan ketika perilaku kita, kepedulian kita, kepekaan kita untuk mengentas apa yang sebenarnya menjadi problem. Karena tidak mungkin tidak ada yang hidup ini tidak menemukan sebuah problem. Ya. Betul Ustaz, betul. Tidak ada yang tidak punya masalah, tapi semua masalah itu akan terselesaikan ketika ada kepekaan dan kepedulian itu tadi. Masya Allah. Nah disitulah kami kita melihat ada kemuliaan yang Allah berikan, dan itu tergambarkan dalam beberapa firman Allah. Ada di dalam surah Al-Baqarah 220, ada di dalam surah An-Nisa 36, termasuk ada yang menjadi falsafah kuat untuk menggerakkan kepedulian dan kepekaan kepada sesama termasuk anak yatim pada surah Al-Ma'un. Masya Allah. Ya mudah-mudahan nanti mengalir kita bisa diskusi itu ya. Baik. Jadi kalau kita ngomong anak yatim Ustaz. Ya. Anak yatim ini secara definisi Ustaz, apakah memang hanya anak-anak yang tidak punya orang tua atau bahkan anak-anak yang kurang beruntung pun bisa disebut sebagai anak yatim? Karena kita tahu di lingkungan sekitar kita Ustaz, ada banyak anak mungkin yang orang tuanya masih ada, tapi kondisinya sangat memprihatinkan Ustaz. Ya. Seperti apa Ustaz? Jadi begini, ketika secara definisi ketika kita berbicara al-yatim ya, atau biasanya mungkin kita kenal istilah darul aitam, rumah yang dimana di dalamnya terkumpul anak-anak yatim. Tentunya yatim ini tidak sekedar kita artikan mereka yang dalam posisi tidak memiliki orang tua,
tapi mereka yang terkondisikan karena tidak bisa membentuk kepribadian mereka. Oke. Nah, ini terkondisikan. Dan kondisi itu tentunya bagian dari, bukan dikatakan keterpaksaan, tapi keharusan mereka untuk menjalankan kehidupan ini. Dan disitulah sebenarnya kepekaan kita, kepedulian kita. Tentunya kata bijak pernah menyebutkan begini, anak yatim itu bukan anak yang tidak punya orang tua saja. Tetapi anak yatim itu adalah anak-anak yang memang mereka memiliki keyatiman adab dan ilmu. Masya Allah. Laisal yatim liman la abalah. Innamal yatim yatimul ilmi wal adab. Saya rasa ini lebih fundamental banget gitu. Oke. Jadi tidak sekedar mendefinisikan anak yatim itu yang tidak punya kedua orang tua saja, sehingga dia tidak bisa mengendalikan kepribadiannya, tidak bisa membentuk dirinya. Kalau teman-teman di sini ada self development ya, dan itu dikembangkan dengan Islamic self development, itu luar biasa sekali. Ada pengembangan diri yang itu dibentuk dengan nilai-nilai Islam, ada Islamic values-nya ya. Ada nilai-nilai kesyarian yang dimasukkan, disematkan dalam kepribadian anak-anak yatim itu. Jadi dalam konteks ini kita tidak hanya melihat anak yatim yang tidak punya orang tua saja, tapi justru ketika kepribadian anak itu tidak terbentuk karena terkondisikan oleh situasi dan lingkungan, akhirnya mereka tidak mau sekolah, mereka tidak mau memiliki akhlak yang mulia, keilmuannya mereka runtuh, adab akhlak mereka pun hancur, terkenalah mereka dekadensi moral, pergaulan yang luar biasa buruknya. Ini tentunya memantik untuk ada kepedulian sosial. Dan salah satunya mudah-mudahan kita dari Bait Al-Fat, bait itu rumah, Al-Fat itu kemenangan ya. Kemenangan. Jadi kita mengajak kepekaan kepada siapapun dari sekian banyak orang-orang yang memiliki kepentingan untuk, kami rasa kepentingan ukhrawi ya. Nah, itu tentunya sangat erat hubungannya untuk mengangkat derajat mereka, untuk mengislah kepribadian mereka. Ya, itu saya rasa jauh lebih penting. Berarti singkat kata Ustadz, berarti anak yatim itu tidak saja yang terdata di dinas sosial bahwa mereka tidak punya orang tua, melainkan bahwa anak-anak di jalanan, anak-anak yang mungkin mereka sedang mengalami gradasi, mungkin gradasi generasi hari ini, kita banyak yang tidak tahu jati dirinya, itu bisa disebut sebagai mereka adalah anak yatim secara fundamental seperti itu. Ya. Jadi mungkin kalau ada makna yang khusus, ada makna yang umum. Kalau kita petik dari kata bijak tadi ya, kata khususnya, definisi yang sangat khusus ya yang nggak punya orang tua. Tapi sebenarnya jauh banyak anak yang masih memiliki orang tua, tetapi tidak ada kepedulian, kepekaan bagi si anak sendiri untuk membentuk kepribadian mereka, sehingga mereka mungkin bisa lebih parah daripada anak-anak yang tidak memiliki orang tua. Baik. Jadi kalau kita lihat di jalan-jalan, kita lihat di mungkin beberapa tempat yang itu mungkin banyak anak-anak entah kurang beruntung, entah salah lingkungan, salah pergaulan, mereka lah yang mungkin bisa harusnya mendapatkan perhatian lebih. Betul. Kepekaan-kepekaan kita harus lebih muncul. Betul. Seperti itu. Nah, selanjutnya Ustadz, kalau kita sudah paham di lingkungan kita, di sekitar kita, ada anak yatim secara mungkin bahasa saya adalah struktural ya, mungkin karena kehilangan orang tua. Pun juga ada yang yatim secara fundamental kata Ustadz tadi. Mereka ada punya orang tua, tapi secara kasih sayang mungkin belum tahu. Mereka sudah mendapatkan apa belum. Dan juga secara pendidikan, adab apakah mereka mendapatkan. Secara keilmuan bagaimana mereka kok sampai tidak minat bersekolah seperti itu. Betul. Nah, kira-kira kepekaan yang muncul itu kira-kira pemberdayaan Ustadz ya. Itu dalam bentuk seperti apa Ustadz kalau dalam konsep Islam? Jadi Islam sendiri mengajarkan kita dengan
bersikap ihsan ya. Mungkin tergambar di beberapa ayat-ayat Allah. Wa ahsinu dabil qurba wal yatama wal masakin dan seterusnya itu ya. Itu ada konsep ihsan. Ihsan itu bersikap baik. Dalam bahasa Arab istilah baik itu banyak. Ada al-hasan, ada at-tayyib, ada as-salih, ada al-khair. Tapi ihsan yang terambil dari kata-kata ahsana yuhsinu itu saling berkesinambungan. Jadi ketika kebaikan ini diberikan, maka akan ada respon untuk menyikapi bagaimana kebaikan itu disikapkan. Gitu. Nah itu yang kita harapkan terjadi di sini. Jadi sekedar bukan bara'ah minadz dzimmah, bukan melepas tanggung jawab saja, tapi benar-benar ihsan di sini menjadikan apa yang kita lakukan itu bukan hanya baik, tapi memiliki dampak positif, kebaikan. Nah, kalau jadi orang baik itu kan gampang. Tiap hari ke masjid, tiap hari kita bilang itu jadi orang baik. Dianggap baik, Ustaz. Ya. Penilaiannya kan sangat subjektif sekali karena betul. Kita merasa kita ini baik. Baik, betul, Ustaz. Tapi kalau kita bisa menebar kebaikan kepada orang lain dan ada feedbacknya, kebaikan orang lain itu sampai mengalir kepada kita. Yang mungkin konsep barokah ya. Jadi ketika kita memiliki konsep ihsan, jadi melakukan kebaikan yang tadi dibahasakan dengan kepekaan, kepedulian kepada anak-anak yatim itu, tentunya akan ada feedback baik balik. Mereka yang kita bantu akan mendoakan siapa yang membantu. Masya Allah. Nah disitulah sebenarnya konsep ihsan yang saling berkesinambungan. Ketika kebaikan itu tidak hanya berdampak kepada yang bersangkutan, tapi akan muncul sisi kebaikan-kebaikan lain, yang itu sebenarnya menular dari kebaikan orang. Ketika dia mengajak anak-anak ini mau menjadi anak yang baik ini akan bisa memunculkan kebaikan, dan kebaikan itu tentunya akan berdampak kepada baik yang membantu dia menjadi anak baik, maupun ketika dia hidup di lingkungan yang baik. Siap. Jadi kebaikan itu menular, Ustaz sebenarnya. Betul. Kebaikan itu menular. Baik. Nah, jadi kalau kita memahami konsep pemberdayaan anak yatim, Ustaz, tadi sudah dijelaskan sama Ustaz bagaimana Islam sudah mengkonsep dengan baik seperti itu. Nah, untuk penerapan kita di lapangan, Ustaz, kan sebenarnya kalau kita bilang anak yatim, itu kan pasti ada lembaga-lembaga khusus, mungkin panti asuhan atau lembaga-lembaga amil zakat. Itu sudah memang tugas lembaga-lembaga ini untuk mendampingi, memberdayakan seperti itu, Ustaz ya. Nah, tapi kalau saya boleh tahu, Ustaz, Bait Al-Fat ini kan rumah kemenangan. Ya. Apakah kira-kira apa yang bisa dilakukan Bait Al-Fat untuk mengangkat kemuliaan anak-anak yatim ini, Ustaz, terkait pemberdayaan? Ya. Jadi kalau sudah ada konsep ihsan tadi, kita gandeng dengan konsep islah. Jadi pernah suatu saat Rasulullah itu ditanya, wa yas'alunaka 'anil yatama. Maka Allah langsung perintahkan. Qul, katakanlah ya Muhammad, islahun lahum khair. Mendatangkan islah, mendatangkan perbaikan. Perbaikan ekonomi, perbaikan pendidikan, perbaikan adab, perbaikan akidah, perbaikan muamalah, dan seterusnya. Itu islah. Jadi, menjadikan anak-anak yatim itu tidak sekedar dalam posisi baik, tapi mereka diislahkan. Jadi ada sisi yang lebih positif, yang mungkin teman-teman Bait Al-Fat dari rekan-rekan tim Islamic Development Bank itu menyebutnya dengan istilah development. Development ini terjadi pada self, ada peningkatan, ada pengembangan, ya, yang mungkin gradual, bertahap, ada improvement ya, improvisasi yang itu mengembangkan jati diri. Sehingga anak yatim itu
Mereka tidak terkesan seolah-olah mereka dikucilkan. Mereka dimasukkan di panti asuhan. Mendengar nama panti itu mereka sudah minder. Mendengar nama panti itu mereka sudah, ya seperti seolah-olah mereka ini anak yang tidak dianggap di masyarakat, tidak memiliki siapa-siapa, mereka hanya dititipkan, diurus, dan seterusnya. Nah, ini yang kita inginkan dari Bait Al-Fat, bisa mengembangkan apa yang bisa dikembangkan pada anak-anak itu. Nah, teman-teman dari Training Center yang hari ini mungkin ikut bergabung bersama kita, ikut untuk memberi kontribusi positif. Masya Allah. Bagaimana namanya melatih ya, training. Ini kan tentunya gradual, yang tadi kita sebut bertahap. Nah, skala peningkatan kapasitas kemampuan mereka ini yang tentunya perlu kita tekankan. Kami berprinsip, karena di Bait Al-Fat itu ada 4 hal penting, tentunya pada beriman, pada beradab, pada berilmu, dan beramal. 4.B, Ustaz. 4.B. Masya Allah. Nah, ini adab ini sebelum ilmu. Nah, dari kolaborasi ini akan menghasilkan amal yang dibangun dengan konsep akidah. Masya Allah. Nah, ketika ini menjadi sebuah konsep yang melandasi pembentukan jati diri anak-anak yatim, apalagi bisa ikut menggerakkan dari satu panti ke panti yang lainnya, bisa membangkitkan semangat mereka, menggairahkan mereka kalau mereka ini tidak sendiri. Karena anak yang tidak mampu itu kan disebut tidak mampu ketika ada yang mampu. Betul, Nah, ini kan keseimbangan. Orang miskin itu disebut dia statusnya miskin karena ada yang orang kaya. Nah, orang kaya itu disebut statusnya menjadi orang kaya, ada yang miskin. Nah, di sini harus disadarkan mereka. Mereka tidak sendiri. Betul. Mereka masih ada kita, mereka masih ada kita semua. Nah, Bait Al-Fat mengajak mereka ini menemukan kemenangan itu. Masya Allah. Ya, ibaratnya lucky-nya, good luck-nya itu nanti ada di mana. Keberhasilan yang menciptakan mereka itu punya titik keberhasilan yang baik, yang good. Itu tentunya ya good conduct-nya, good scientist-nya, ya, good self-nya gitu, kepribadiannya, olah pikirnya, adabnya itu baik semua. Itu mudah-mudahan nanti bisa ikut mengembangkan apa yang sebenarnya bisa terkontribusi dalam skema yang akan dibentuk nantinya. Masya Allah. Jadi, punten Ustadz, dengar-dengar nih Bait Al-Fat akan mengadakan sebuah kegiatan untuk khusus anak yatim, Ustadz ya. Untuk dekade ini yaitu Islamic Self Development Camp, Ustadz. Yeah. Itu sebenarnya ketika tadi Ustadz sudah menjelaskan adanya epicentrum nilai dari kegiatan ini adalah 4.B, Ustadz ya. Jadi ada beriman, beradab, berilmu, dan beramal, Ustadz ya. Yeah. Nah, maka dari itu sebenarnya apa sih luarannya nanti, Ustadz? Outputnya anak yatim itu mau diapakan seperti itu, Ustadz? Jadi Islamic Self Development Camp ini harapan kami bisa membentuk sebuah warna. Jadi ada warna kehidupan. Masya Allah. Mereka dibentuk untuk bisa mengambil apa sih nilai dari kegiatan ini. Karena kegiatan ini bentuknya camping, mereka akan diajarkan kehidupan. Kenapa kita ajarkan kehidupan? Karena banyak orang ini hidup belum bisa menjadi sosok hidup dengan baik. Mungkin kalau hidup yang baik juga belum bisa, apalagi mati yang baik. Subhanallah. Nah, mereka ini kalau diajarkan mati yang baik, insya Allah hidupnya baik. Tapi kalau hidupnya baik, belum tentu matinya baik. Nah, makanya di sini kita mengajarkan bagaimana menata kehidupan, bagaimana mengenalkan ya nilai-nilai kehidupan tadi, epicentrum nilai itu perlu banget. Ya, Islamic values yang kita letakkan. Ada motivasi-motivasi yang membangkitkan semangat. Anak-anak ini perlu kita arahkan untuk membentuk jati diri, menemukan karakter diri mereka. Karena mereka tidak punya orang tua, karena mereka kehilangan pendampingan, maka kita yang bisa mengisi apa yang mungkin di panti-panti itu tidak terisi. Itu tugas kita yang bisa mengisi di situ. Apa yang mungkin di panti-panti ini tidak mampu untuk menggerakkannya, maka kita yang menggerakkannya. Masya Allah.
Maka saya berpesan bagi teman-teman dari Islamic Self-Development nanti bisa untuk menggerakkan kehidupan adik-adik, anak-anak kita yang tadi terkondisikan mereka berada pada anak-anak yatim. Insyaallah. How to make a movement. Bagaimana membuat sebuah gerakan, dan gerakan itu berdampak pada gerakan positif. Gerakan itu berdampak kepada gerakan yang mengembangkan jati diri mereka, sehingga mereka akan tahu siapa mereka, yang sebenarnya bukan melihat siapa di balik mereka. Kata pebijak menyebutkan, innal fata may yaquluha anada walaysal fata may yaqulu kana abi. Innal fata may yaquluha anada. Anak muda itu yang mengatakan ini saya. Betul, Ustaz. Walaysal fata may yaqulu kana abi, dan bukan anak muda itu yang mengatakan bapakku begini, bapakku begitu. Nah, ini coba dimunculkan. Mereka punya kemampuan untuk bisa mengembangkan kepribadian mereka, menggerakkan apa yang bisa digerakkan dalam kehidupan mereka, sampai mereka mengenalkan anada. Ini loh saya anak muda. Masya Allah. Itu mudah-mudahan insya Allah bisa ikut memberikan sebuah gerakan yang positif. Baik. Terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Sama-sama Mas Sabta. Jadi baik teman-teman sekalian, kita tadi sudah menyimak penjelasan dari Ustadz, dan ternyata ketika kita hari ini diskusi, bukan hanya sekedar diskusi Ustadz, tapi ini adalah Bait Al-Fat punya sebuah solusi. Bait Al-Fat ingin mengajak semua berkolaborasi dalam pemberdayaan anak yatim, Ustaz, ya, dalam kegiatan Islamic Self-Development Camp nantinya yang insya Allah terselenggarakan di bulan Februari, Ustaz, ya. Insya Allah akhir bulan ya. Akhir bulan, Ustaz. Nah, semoga nanti kegiatan ini akan berdampak kepada adik-adik kita, anak-anak yatim, dan tentunya akan bisa menguak potensi-potensi mereka, dan mereka ini bisa menjadi orang-orang yang lebih terberdaya dan bermanfaat. Betul. Kebaikan ini akan menular insya Allah. Amin. Baik. Mungkin cukup sekian kita diskusinya. Insya Allah akan kita sambung di lain waktu, Ustaz. Insya Allah, dengan senang hati. Siap, Masya Allah. Ide anak muda ini. Masya Allah. Siap. Baik, terima kasih teman-teman sekalian. Sampai jumpa di lain kesempatan. Kita akhiri billahi fisabilil haq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.